Namaku Andi. Seminggu sudah aku bersama istriku tinggal di desa. Aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk mengolah perkebunan. 2 bulan aku menikah. Hari-hariku terasa bahagia. Apalagi istriku memberi kabar gembira bahwa ia hamil. Kebahagiaanku bertambah lagi karena tak lama lagi aku akan menjadi seorang ayah. Ya, aku akan menjadi seorang ayah. Suatu pagi, saat aku dan istriku masih berbaring di tempat tidur, tiba-tiba saja ia memintaku untuk dicarikan buah mangga yang langsung dipetik dari pohonnya. Katanya sih itu keinginan calon bayi. Aku pun paham dengan keinginan itu. Kalau kata orang tua dulu, istri yang sedang hamil muda permintaannya suka aneh-aneh. Tapi itu harus dituruti biar tidak terjadi apa-apa buat janin yang dikandungnya. Mendengar keinginan istriku itu, aku bangun. Lalu aku bergegas siap-siap untuk mencari buah mangga keinginan istriku. Walau belum sarapan, aku mulai berjalan keluar dan melihat-lihat sekitar. Siapa tahu aja ada pohon mangga. Berjalan menelusuri perkampungan, dan setiap penduduk yang aku temui, aku pasti menanyakan pohon mangga. Namun sayangnya, banyak orang yang kutemui, tak satu pun yang mempunyai pohon mangga. Andaipun ada, katanya belum berbuah, karena belum musimnya. Tak terasa hari sudah beranjak siang. Namun aku belum juga mendapatkan buah mangga keinginan istriku. Namun aku tak putus harapan. Terus kulangkahkan kakiku dengan harapan di depan sana aku bisa menemukan pohon mangga. Tak lama aku berjalan, aku terhenti karena ada pertigaan jalan. Aku bingung, jalan mana yang harus aku pilih. Namun saat aku lihat ke sebelah kiri jalan, jauh di sana banyak pepohonan. Dan aku pikir mungkin salah satunya di sana ada pohon mangga. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mengambil jalan sebelah kiri menuju pohon-pohon membesar. Saat aku melangkahkan kakiku sambil menikmati suasana alam pedesaan yang begitu sejuk dan segar, bebas dari polusi,
Beda kalau tinggal di kota. Aku terus berjalan dan tersadar aku sudah berada di hutan. Saat aku menoleh ke belakang, sepi. Tak ada seorang pun yang bisa kutemui. Aku pun terhenti sejenak sambil melepas lelah. Samar-samar dari kejauhan aku melihat sosok kakek tua dengan pakaian khas Jawa, dengan ikat di kepalanya, berjalan ke arahku agak bungkuk. Tak lama kakek tua itu sudah ada di hadapanku. Saat menatap wajahku, kakek itu tersenyum ramah dan menyapa. "Mau kemana, nak?" tanya kakek itu. Aku pun spontan menjawab, "Ini kek, aku mau mencari pohon mangga. Istriku pengen buah mangga yang kupetik langsung dari pohonnya. Karena istriku sedang hamil muda, kek." Dengan senyuman, kakek itu pun mengaku bahwa di samping rumahnya kakek itu mempunyai pohon mangga yang berbuah, sambil mengarahkan telunjuk tangannya ke arah rumahnya. Kalau mau, aku disuruh pergi ke rumahnya saja. Di sana ada nenek, istrinya, kata kakek. Karena kakek tidak bisa mengantar, dia akan mencari kayu bakar ke hutan. Dengan rasa terima kasih, aku pun segera menuju rumah kakek. Setelah 5 langkah aku melewati kakek, pas aku menoleh ke belakang, kakek sudah tidak ada. Namun aku berpikir pasti kakek sudah masuk hutan. Tanpa berpikir aneh-aneh, aku pun melanjutkan perjalananku menuju rumah kakek. Tak lama aku berjalan, sampailah aku di depan halaman sebuah rumah. Dan aku pun terkejut. Di tengah hutan ada sebuah rumah yang terlihat bagus dan bersih. Bahkan halaman rumahnya pun terurus dengan baik. Lalu aku menoleh ke samping rumahnya, dan terlihat ada pohon mangga yang sudah berbuah. Dan aku berpikir, ini adalah rumah kakek, sesuai apa yang kakek bicarakan tadi. Aku pun langsung melangkahkan kakiku ke depan pintu rumah tersebut.
masuk ke rumahnya dan tak lama keluarlah seorang nenek dengan senyuman ramah pula, sama seperti kakek yang juga ramah. Tanpa basa-basi, aku pun meminta izin untuk meminta buah mangga yang ada di samping rumahnya. Dengan senyuman ramah, nenek itu mengizinkan aku. Lalu aku pun langsung memanjat pohon mangga itu dan kupetik beberapa buah. Setelah dipikir cukup, aku pun turun. Dan saat membalikan badan, aku terkaget. Tiba-tiba kakek itu ada di hadapanku sambil menyodorkan kantong plastik. Dan aku langsung memunguti buah mangga yang aku panen tadi. Dan aku masukkan kantong plastik. Setelah itu, kulihat ke langit. Tampaknya hari sudah sore. Aku pun segera berpamitan. Namun, belum saja aku berpamitan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dan mau tidak mau, aku pun masuk ke rumah kakek untuk berteduh sambil menunggu hujan reda. Ketika aku masuk ke dalam rumah, kakek dan nenek pun masuk ke dapur. Saat aku berdiri di dalam ruangan rumah, aku merasa aneh. Ruangan ini bersih, rapi, tapi suasananya dingin. Mataku tak lepas menatap sudut-sudut ruangan dan selalu tercium bau lembab seperti rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang sudah lama ditinggalkan. Seketika itu juga bulu kuduku merinding. Tak lama muncul kakek dan nenek dengan membawa sepiring singkong rebus panas, tambah gula merah, dan juga air teh panas. Lalu kakek menyuruhku duduk sambil menyuguhkan singkong rebus panas itu. Kakek itu dengan perlahan menuangkan teh panas ke dalam gelas dan disuguhkan juga kepada aku. Aku yang sedari tadi pagi belum makan, aku pun langsung melahap singkong rebus yang disuguhkan oleh kakek.
Dengan perut yang lapar, aku pun melahap singkong itu. Saat aku makan, kenikmatan yang luar biasa yang aku rasakan. Namun, setelah habiskan sepotong singkong rebus, tiba-tiba kakek dan nenek berdiri di hadapanku. Namun dengan wajah yang pucat, mata yang melotot tajam, dan mengeluarkan darah, bibir yang membiru menyeringai kepadaku. Namun anehnya, tangan dan kakiku tidak bisa aku gerakkan. Bahkan mata aku pun tidak bisa aku pejamkan. Perubahan demi perubahan kakek dan nenek tua itu makin menyeramkan. Nenek berubah, rambutnya menjadi gimbal, dan mereka berdua terus mendekat kepadaku. Aku tidak bisa berkata-kata. Badanku kaku. Nenek dan kakek tua itu terus mendekat. Aku tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba pandanganku gelap. Aku tersadarkan oleh suara tetesan air. Mataku terpejam. Saat ku buka mata, ya Tuhan, di mana aku? Kini aku berada di ruangan yang kotor, lembab dan berdebu. Aku pun dengan sekuat tenaga langsung keluar sambil membawa buah mangga yang kupetik tadi. Aku pun berlari, ku terjang pintu rumah tua itu. Sesampainya aku di luar, ya Tuhan, apalagi ini? Aku dikelilingi semak belukar. Dengan sekuat tenaga, aku menembus semak belukar itu dan akhirnya aku menemukan jalan. Aku pun berlari menjauh dari rumah tua itu.
Saat aku menoleh, tiba-tiba sosok kakek dan nenek tua yang menyeramkan itu melambaikan tangannya padaku. Aku dengan penuh ketakutan berlari menjauh dari rumah tua itu. Tak lama, sampai juga aku di perkampungan. Sepertinya ini masih sore. Aku pun terus berlari menuju rumahku. Sampainya di depan rumahku, aku terheran karena ternyata di rumahku banyak orang yang mengaji. Namun ketika orang-orang melihatku, pengajian seketika itu juga berhenti. Semua orang menatapku keheranan. Aku melangkahkan kakiku menuju pintu rumah yang terbuka, melewati orang-orang yang berkumpul di rumahku. Saat aku berdiri di depan pintu rumah yang terbuka, aku melihat orang tuaku, mertuaku, dan juga pamanku ada di rumah. Dan aku semakin terkejut saat melihat istriku dan melihat kandungannya yang sudah membesar. Aku hanya bisa diam terpaku melihat istriku. Lalu kemudian pamanku mendekatiku. Lalu dia berkata, "Kemana saja kamu, Ndi? Semua orang mencarimu. Ayo, sini masuk. Sekarang sedang ada pengajian syukuran 7 bulanan istrimu." Apa? Jadi selama ini aku tak sadarkan diri di rumah tua itu selama 6 bulan. Seketika itu juga tubuhku gemetaran, lemas mendengar apa yang dikatakan oleh pamanku tadi. Pandanganku gelap dan akhirnya aku tak sadarkan diri.